Gimana sih mengenang? Dikenang udah. Kita nggak pernah, kita bertiga tuh kalau ketemu jarang banget mengenang masa lalu kita. Karena masa lalu itu cukup ditengok, jadikan pelajaran. Jangan terlalu banyak dilihat karena nanti jadi menyakitkan hati dan pikiran gitu. Gitu. Jadi, ya karena kenapa nggak kayak dulu lagi gitu. Apa tadi? Dan itu dia, ya kan, udah tau kan? Umur, usia. Udah ubanan. Pertanyaan udah mulai lama nyampenya. Pakai topi mulu. Pertanyaan dia tadi ditanya. Sekarang celananya size berapa? 30-32. Turun sekarang di kampung turun. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, lu suka nginget nggak masa-masa lalu kita dulu, zamannya mungkin di PPT, zamannya dulu kita ikut kompetisi, gimana kita? Ingat sih, kalau dulu mah keluar kota mulu, nggak pernah balik istilahnya. Nggak balik. Sekarang nggak, malah disuruh, kok nggak pernah keluar sekarang? Ya gue kan tahan lama. Kita keluar iler ya. Tapi mungkin kalau dulu kan semua orang tahu gitu ya sampai 9 season gitu ya jadi pemeran utama terus gitu. Nah sekarang ini kegiatannya apa sih emang? Kalau aku masih pemeran utama di keluarga aku. Terakhir gue abis syuting film horor. Mudah-mudahan Masih bawa kuburan. lumayan deh buat hari-hari. Aura lu lain. Iya, gue aura gelap. Iya. Terus horor. Iya, habis horor terus ya sekarang main di dunia thrifting, main kacamata, main sepatu segala macam. Itu gue selalu percaya dari dulu, gue pengen banget yang namanya dapat uang harian, uang mingguan, uang bulan, uang tahunan. Dan sekarang gue lagi jalanin itu semua. Uang harian gue dapat dari jualan kacamata dan segala macam. Uang mingguan tinggal uang mingguan, uang bulanan, uang tahunan kayak gitu-gitu deh. Nanti kita selesaikan semua satu persatu sehingga kita menjadi orang kaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, nggak jauh beda sama Bung Aden. Kalau Bung Aden kemarin habis syuting film horor, saya syuting film bokep. Disensor dong. Jangan bokep. Pornhub. Enggak, saya mungkin agak sedikit berbalik sama dunia yang pernah saya geluti, berbeda balik sama dengan Bung Aden. Saya sekarang tinggal di Magetan, udah 2 tahun setengah ini. Kemarin mengabdi nemenin ibu, sampai nemenin ibu nggak ada di saat-saat terakhir. Akhirnya di sana punya usaha buka warung makanan, namanya Warung Eropa. Bukan makanan-makanan Eropa, tapi itu singkatan Eropa tuh es karo panganan. Jadi es sama makanan. Ya sekarang seperti itu, menikmati kehidupan di desa sama masih ada tanggung jawab nemenin bapak. Udah paling sama melihara hewan-hewan aja sih, hewan unggas, hewan-hewan yang nggak buas gitu loh, unggas ya nggak buas ya. Saya belum mampu untuk pelihara harimau, badak gitu. Ngapain juga pelihara badak? Ya nggak ada yang lain. Urus sanca. Unggas itu di ternak juga kan? Oh ternak itu iya pertanyaan buat dia ya. Di ternak untuk komersil gitu enggak, tapi karena dipelihara dikasih makan, akhirnya mereka itu sendiri, terus yang akhirnya bertelur. Ya udah kita manfaatkan. Enggak, maksudnya kalau lagi wawancara gini yang gini-gini gak usah dikasih tahu. Langsung aja bertelur. Masa gue bilang dientot gitu. Entok. Iya aku melihara mentok emang. Iya entok. Ya, emang cuma gimana? Ya nggak usah begini. Ngomongnya. Ya, entot aja ngomong langsung gak apa-apa. Ya pokoknya nggak dipelihara secara komersil gitu enggak lah. Jadi lu pelihara hewan. Nanti hewannya itu cara berterima kasih hewan itu dengan mengeluarkan telur. Ya, jadi telurnya itu lu konsumsi. Iya dikonsumsi. Terus hewannya dipotong juga. Nggak tega Bung. Iya, Cuma kalau tetangga beli ya saya jual. Ya itu tega lah. Namanya itu lebih tega. Tapi ya dia seorang peternak. Emang dari dulu suka sama binatang gitu ya. Kalau gua Dia benci binatang, makanya dimakan mulu. kalau gua jualan barang-barang aja lah. Nah tapi kalau mengingat apa ya, ada keinginan kembali nggak sih untuk di layar kaca lebih sering? Oh iya, kita pengen, gua, Melki, Isa, atau kita punya grup. Walaupun kita jarang ketemu, tapi kita ketemu di grup WA. Ya, kita selalu ngomong kita kalau ada orang di luar sana yang pengen Bajai balik lagi, monggo siapin programnya. Tapi jangan bintang tamu doang, bikin program reguler yang tetap Bajai balik lagi pasti mau. Gitu. Tapi kalau hubungan bertiga gitu masih sering hangout atau kesibukan
Oh kita sering keluar masing-masing ya? Enggak lah. Mungkin karena 2 tahun 3 tahun ini saya juga udah memutuskan keluar kota untuk ketemu hangout gitu jarang, tapi komunikasi sih masih. Iya. Sekarang masih komunikasinya juga ya. Iya, komunikasi aja ya. Tapi kalau melihat Bang David sendiri yang masih banyak para wedding gitu di layar kaca seperti apa sih? Oh kita terima kasih, kita senang banget. Kita senang banget Melki masih eksis alhamdulillah. Isa juga udah peran kesini juga udah mulai banyak di TV. Alhamdulillah saya juga jualan kacamatanya juga udah bagus. Jualan kacamata. Ya alhamdulillah kita sih bersyukur aja dengan apa yang kita dapat sebenarnya. Kalau mengenai Bajai untuk tampil bertiga lagi udah beberapa ada tawaran sebenarnya Bung. Cuman sampai saat ini belum kita bisa ambil karena apa? Karena cuma sekitar bintang tamu. Kita pengen muncul lagi tuh pengen sesuatu yang beda. Jebret bikin sesuatu program apa kita pasti mau deh. Jangan bintang tamu doang pasti Melki kayak bintang tamu doang gua yang lu deh. Misalnya gua nggak bisa gitu. Kalau untuk program bertiga, program baru regular kita pasti paksain dah untuk bisa gitu. Tapi kalau misalkan misalnya gitu bertiga yang buat suatu program dari trio Bajanya sendiri itu pernah kepikiran nggak? Oh udah kita pernah buat ya Bung ya? Iya. Intinya apa? Jadi nggak pernah ketemu waktunya. pengen karena kita lagi ada kesibukan masing-masing. Melki berkutit dengan YouTube-nya, dengan kulinernya, Bung Aden dengan jualannya. Saya juga sekarang makin jauh di kampung, jadi kita belum ketemu. Nanti mungkin kalau seperti Bung Aden tadi bilang ada tawaran yang emang menginginkan kita bertiga untuk kembali lagi tampil dan menurut kita mau dan sesuai sama kita, ya udah kita akan coba lagi gitu. Tapi untuk deket-deket ini sementara ya belum untuk ke situ gitu. Baru tawaran masing-masing, hanya sekedar bintang tamu ya udah, belum untuk yang kayak bertiga semuanya gitu belum. Tapi udah pernah buat konsepnya untuk bertiga gitu. Pernah sih beberapa kali kita tulis, kita bikin, sobek kita lagi, masukin. tulis. Akhirnya kita bakar, kita minum airnya sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu tuh udah pernah dulu. Sampai kita syuting di YouTube-nya bikin yuk YouTube-nya. Cuman enggak waktunya susah lagi. Makanya harus ada orang yang nge-range itu semua. Makanya kita butuh pihak ketiga di luar kita. Kalau dari pihak kita aja, besok ya gue bisa, aduh besok gue gak bisa. Lusa gue bisa tuh, nah tapi gue gak bisa. Gitu harus ada orang yang nge-range di belakang kita yang lu harus bisa, pokoknya Selasa jadi. Intinya gitu kalau di kita. Oke, mungkin ini pertanyaan buat Bang Isa juga sih. Mau update sedikit tentang ceria. Ya. Ya kalau ceria sih ya, itu Tahu, itu ini kan omnya. Oh iya, gimana? saya omnya bukan. Bang Aden waktu denger berita itu Oh saya gregetan, saya juga punya anak cewek ya. Saya gregetan banget. Saya bilang sama dia, usut tuh sampai tuntas. Terus pas dibilang udah damai Bung. Lah kok damai, aneh banget sih. Kenapa bisa damai? Itu, aduh ya Allah itu anak. Sedih saya. tapi pertama kali tahunya dari berita atau dari Dari dia lihat di statusnya. Terus tiba-tiba, tanya dia WA. terus "Wah, kok gini?" Saya tanya dia langsung, enggak dijawab tuh lama, mungkin dia lagi sibuk gitu kan. Lama dia dibalas gitu, tanya terus tuh akhirnya. Wah itu gila sih tuh orangnya, mudah-mudahan ya Allah Maha tahu lah, Allah tahu, dia biarin aja. Kalau saya bilang udah Bung biarin kita, ya udah kalau gitu kita tunggu aja perhitungan dari Allah dah. Ya, mudah-mudahan dia insaf dah. kalau dari Indonesia sendiri gimana? Kan udah damai tuh. Iya. Seperti apa sih update setelah damai atau proses ketika dia serahin diri ke polisi? Iya, dia minta maaf sebelumnya malah ke warung. Cuma ke warung tuh dalam kondisi di situ ada pihak berwajib di situ yang mau menunjukkan foto ke anak-anak saya. Ini enggak omnya. Inilah omnya yang tadi bersama kalian terakhir tuh ini bukan gitu. Jadi baru mau nunjukin ke Ceria sama Marley sama Bob gitu. Ternyata orang itu datang lewat belakang di dapur. Jadi intinya juga dia punya etikat untuk ke situ gitu. Tapi di saat situ ceritanya beda lagi, dia bilang anak saya yang nabrak awalnya gitu. Terus Pak daripada ruwet karena anak saya taunya itu ditendang bukan ditabrak, Bapak langsung aja deh cerita ke polisi. Akhirnya dibawa ke polisi, akhirnya di penyelidikan segala macam itu. Ya akhirnya dia itu mengakuin setelah berapa hari penyelidikan itu bahwa dia yang nabrak. Sempat awalnya juga dia bilang nggak ada crash, nggak ada sentuhan sama sekali gitu. Nggak mungkin lah orang luka. Iya makanya, terus akhirnya ya titik yang didapat dari penyelidikan semuanya itu dia nabrak nggak sengaja karena buru-buru, terus
terjadi luka itu dia juga nggak tahu gitu. Terus ditinggal sama dia. Tapi pertanyaan gue sebenarnya ini, apang benar itu di suatu wilayah itu segede gitu tidak ada satu CCTV? Ora eneng, tak goleki ora eneng, Pak. Itu salah satu yang akhirnya dicabut itu karena nggak ada yang menguatkan bahwa kejadian itu disengaja. Nggak ada saksi maupun bukti. Iya, CCTV nggak ada kalau kejadian itu sengaja. Jadi dia kan ngomongnya nggak sengaja. Ya udah, karena kan nggak kelihatan, nggak ada apapun. Ya logikanya kita nggak mungkin nggak sengaja tuh nggak mungkin. Logikanya itu letaknya di tengah loh. Kalau dia jongkok aja, masa dia nyampe ke tengah ini? Dia sih mengakuin kena kaki nggak sengaja kena kaki, tapi bagaimana dia lupa karena begitu cepat karena kejadiannya katanya. Ya itu alibinya ya begitulah. Jadi mudah-mudahan Allah yang balas ya. Tapi waktu dia ke warung sendiri, anak Bang Isa lihat si pelakunya secara langsung. Lihat. Iya, apakah ada kayak jadi traumatik? Enggak, dia sih nggak mau ngeliat ya. Dia masih nggak lihat terus dia pergi. Di itu hari Kamis ya, Kamis kejadiannya Kamis sore sebelum maghrib. Kamis malam dia nggak bisa tidur tuh sampai malam dan nggak mau pipis. Dia teriak, dia pas mau tidur gitu kayak ngobrol sama bundanya gitu karena kan disuruh tidur ya udah malam. Dia coba ngomong gitu, omnya jahat ya bunda, nggak mau minta maaf masih gitu. Itu ngulang kata itu lagi. Kayak menurut saya anak umur 4 tahun ada omongan seperti itu, ya masa dalam banget. Iya, anak gue nyeting kayak gitu mau dapat apa sih? Penghargaan emang. Iya. Tapi berarti sekarang udah damai? Udah damai, udah minta maaf karena itu Gak ngasih apa-apa dia? Sama sekali, Bu. Mana orangnya sih? Santet kali mah. Nggak ada dia ngomong bahas itu untuk pengganti, nggak ada. Saya juga nggak minta. Kita biaya dokter biaya apa segala macam. Nggak ada, itu nggak ada. Dia udah minta maaf. Terus itu tadi kenapa saya cabut ya karena nggak ada kuatnya bukti dan saksi bahwa itu terjadi karena disengaja, itu nggak ada bukti. Berarti dari pihak kepolisiannya juga nggak? Mereka justru dari pihak kepolisian aja yang kayak bukan mendesak sih, ngasih tahu saya bahwa ini seperti ini gitu loh, nggak bisa untuk itu. Menyarankan. Kalau kita lanjutin pun percuma, kita pasti akan kalah. Sayang uang, sayang biaya, waktu. Menyarankan malah dari pihak sana. Kalau CCTV aja, menang kita. Bisa kita gugat. Terus hal-hal ini digoreng sama pihak keempat, kelima sekian segala macam. Pokoknya kalau di daerah seperti itulah adalah banyak penggorengan dari lembaga apa gitu. Ya apalagi waktu itu sebelum ada pengakuan ini kan dikiranya saya cuma cari perhatian. Gila nyari sensasi, masa anak gue berdarah-darah. Ini sampai lecet loh. Dokter aja ngakuin lihat kok itu lecet berdarah. Penggorengan dari lembaga? Ya lembaga-lembaga lain lah pokoknya. Kita nyari sensasi doang. Iya lembaga 4-5 lah, nggak usah disebutin. Kalau disebutin makin ini ntar mereka. Jadi banyak yang bilang kalau sengaja itu tuh Bang? Iya bukan nggak sengaja, maksudnya itu hal kecil lah, sebenarnya hal kecil tapi dibesar-besarkan gitu. Hal kecil gimana, anak kita itunya sobek. Belum pernah mereka ngalamin ini kali Bung. Coba kan anak kecil kita tendang deh. Ayo mereka ngomong kayak gimana, iya kan? Ayo. Iya, maksudnya hal kayak gitu dikiranya nggak perlu dibesar-besarkan lah katanya gitu. Ya gimana coba? Anak-anak anak datang pulang main, setelah dalamnya penuh darah. Ayo dong Mas, Mbak, coba. Iya, emosi lah pasti. Di dokter intinya nggak ada visumnya apa? Ada, udah disebutkan ada robek kecil, luka kecil. Udah kan polisi sendiri yang ini ke sana. Ya emang ada itu. Tapi kan nggak ketahuan ini. Bukti siapa orangnya itu loh. Bukan bukti selain orangnya, bukti terkena apanya kan nggak ada kelihatan tuh. Pas kejadian itu nggak kelihatan kena kaki sebelah mana, beneran ditendang apa enggak gitu. Kalau dari awal begitu anak saya tanya, ini kenapa ditendang, udah nggak berubah sampai detik ini tanya lagi kalau ketemu, pasti ditendang. Tapi juga anak kecil nggak mungkin. Iya. Iya. Apa adanya kan. Walaupun dari 3 anak Bang Isa itu ngelihat itu orangnya tetap nggak ada. Iya nggak berubah, anak saya 2 itu nggak ngelihat kejadian begitu bersnya, nggak tidak ngelihatnya, jaraknya nggak jauh kok pasti olah TKP itu, jaraknya nggak jauh. Jadi anak saya yang kedua itu cuma taunya pas nangis. Nah, nangis mereka nengok belakang terus diamanin terus dia tanya kenapa, itu omnya jahat nggak minta maaf. Udah olah TKP kita sampai berapa kali tuh kejadiannya. Tuh ada olah TKP, kakaknya di depan, jadi jaraknya apa? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Tuh jadi jalannya jaraknya cuma segini, nggak tahu. Jadi nggak tahu nih ada omnya di sini, terus pergi omnya. Jadi jaraknya segini doang. Berarti di belakang posisinya ya? Awalnya?
Enggak, dari depan. Dari depan. Dari depan? Dari depan. Kayak papasan gitu. Iya. Masih ada? Masih ada. Masih ada? Belum Mbak, kita mau ngopi. Udah lama Oh, kita iya. nggak ngopi Oh, bareng. iya, iya. Ntar mau Dreambox bentar lagi. Oh iya gitu. Oh iya udah. Ya kalau gitu makasih banyak ya semoga. Depannya nggak ada kejadian. Dia harapannya pokoknya ada CCTV lah di mana-mana dipasang di Magetan. Kalau perlu setiap 1 meter CCTV gitu. Ya Pemda ini kan sarana umum di alun-alun, tempat rame, perempatan gitu loh. Tolonglah gitu. Ini malah dengan kejadian ini, gue takutnya malah tingkat kejahatan makin meningkat tuh. Karena mikirnya, wah nggak ada CCTV. Iya. Kita bebas nih. Iya. Iya. Bener-bener harus diperhatikan. Iya nih APBD ini tolong dipasangin lah. Setiap orang tuh dipasangin CCTV orang jadi saling nyorot. Diimplan gitu Saling, di kepala. saling nyorot. Ya terima kasih lah mudah-mudahan ini ada terkait ya hikmahnya bisa dipasang CCTV terutama di Magetan kota saya ya. Amin. Thank you.